Shalom dan selamat malam untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah renungan malam Jemaat Ebenezer Selili. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita sama-sama mengangkat pujian dari 600 lagu rohani populer nomor 89B, Kecaplah dan Lihatlah. Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas waktu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan, kami akan menyempatkan diri kami untuk datang beribadah kepadamu. Persiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman yang kami boleh dengar dan kami baca dan kami renungkan boleh tertanam baik dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga hamba-Mu Ibu Pendeta yang akan memberitakan firman-Mu. Berkati ia agar ia bisa berkata-kata sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan kita terambil dari Mazmur 19 ayat 8 hingga ayat yang ke-15. Mazmur 19 ayat 8 hingga ayat yang ke-15. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Taurat itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar, dan janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Perkataan yang menyegarkan. Saudara-saudara, kalau orang Toraja, kalau ada kata-kata yang enak didengar, nakoma mengelui tu karena dirangi. Tangap kundun-kundun, tidak mengganjal. Tapi ada orang walaupun baik yang dia ucapkan sepertinya pakundun, artinya seolah-olah selalu ibaratnya batu kita tidur selalu ada yang mengganjal dari bawah saudara. Dan kerinduan setiap orang bahwa kata-kata kita itu, ungkapan kita itu kalau bisa membuat orang yang mendengarnya itu nyaman gitu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Seringkali bahwa apa yang kita ucapkan itu membuat saudara kita yang lain itu menjadi tersinggung, dan kita juga kadang-kadang selalu ada membuli di dalamnya sehingga orang tidak sejahtera.
Saudara-saudara, saya, Bapak Ibu semua, kita rindu bahwa selalu ada kata-kata yang menyegarkan yang kita mau dengar. Manusia saudara terbatas untuk kita dengarkan kata-katanya yang segar. Namun malam hari ini, satu hal, pemazmur mengatakan bahwa Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa. Jadi firman Tuhan saudara, ketika mungkin kita putus asa, saya bicara dengan ini harapannya dia memberi keteduhan, saya curhat dengan ini, tapi justru kok saya disalahkan ya, kok justru saya dipojokkan ya, kok justru saya dibully ya. Saudara, manusia memang terbatas dalam memberi penyegaran. Namun hari ini, malam ini, pemazmur mengatakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna saudara. Dia menyegarkan jiwa. Jadi kalau kita mau mendengar perkataan, mau membaca perkataan yang sempurna, bacalah firman Tuhan saudara-saudara. Pemazmur sungguh menghayati bahwa firman Tuhan itu menyegarkan jiwanya. Membuat dia wow, matanya kok jadi bersinar begitu. Lalu kemudian dia menganggap bahwa dia itu lebih dari emas. Emas tua. Yang nalan turai itu sangat emas tua, bulan tasak. Artinya emas berkualitas tinggi saudara. Dan apa yang dikatakan oleh pemazmur bahwa membuat mata bercahaya. Nah, orang biasa mengatakan, wah duk kurupan. Orang juga mengatakan biasa, dia bersinar loh, kelihatan. Inner beauty dalam soal-soal kecantikan. Ternyata bahwa resepnya yang namanya kita mempunyai inner beauty itu muka akan bercahaya ternyata kalau kita membaca Taurat Tuhan saudara. Firman Tuhan membuat mata bercahaya dan karena itu kita merindukan bahwa Taurat itu sempurna, kita akan hidup di dalam tuntunan Taurat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 11. Lebih indah daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan lebih daripada madu tetesan dari sarang lebah. Luar biasa kesaksian pemazmur saudara. Kalau kita mencari sesuatu yang berharga, emas kualitas tinggi. Menurut pemazmur, lebih-lebih lagi kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan setiap hari. Kalau kita mau mencari manisnya hidup, maka dia akan lebih manis daripada madu yang menetes dari sarang lebah. Artinya madu asli. Kita di sini kadang-kadang hanya pakai madu TJ ya. Nah, disinilah saudara-saudara, bahwa ternyata luar biasa Taurat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan karena itu, ketika kita hidup dalam Taurat Tuhan, walaupun ada orang-orang yang merancangkan kejahatan buat kita, Tuhanlah pelindung kita. Ayat 14 apa dikatakan saudara? Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Ternyata ada juga orang kurang ajar. Dan janganlah mereka menguasai aku. Dalam artian saudara, pemazmur mau menyampaikan kepada kita bahwa hidup dalam tuntunan Taurat Tuhan itu, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menjaga kita dan menjauhkan kita dari pelanggaran-pelanggaran. Nah, saudara-saudara, kembali bahwa seringkali juga kita kecewa. Kita mengharapkan bahwa ada kata-kata penyejuk yang dia sampaikan dari lawan bicara kita. Tapi yang terjadi adalah yang tidak mengenakan, bahkan mengecewakan. Oleh karena itu, pada malam hari ini pun kita berdoa ya. Semoga ketika kita bergaul selalu dengan firman Tuhan, bibir kita ini akan mengucapkan kata-kata yang menyejukkan. Amin. Karena itu saya ulang lagi, beberapa malam yang lalu saya sempat menyampaikan bahwa firman Tuhan, Tuhan berjagalah pada pintu bibirku. Malam ini juga sekiranya bahwa kita juga bertekad supaya kita juga mampu mengucapkan kata-kata yang menyejukkan bagi orang lain. Dan karena itu caranya adalah kita punya kesadaran bahwa Allah lah pendengar pertama dari perkataan kita itu. Sekali lagi saudara,
Kita meyakini bahwa Tuhan kita itu Maha Kuasa, Maha Kudus, dan satu hari ini Maha Pendengar. Jadi ucapan pertama kita yang mendengar siapa? Tuhan. Mengapa Tuhan? Karena Dia ada dalam hati kita, saudara. Karena itu mari kita bertekad malam hari ini. Mari dengan selalu berpatokan pada firman Tuhan. Kita mau supaya kata-kata kita menyejukkan, membawa pengharapan di mana keputusasaan itu terjadi, membawa penghiburan di mana kesedihan itu, dan membangkitkan semangat di mana orang patah semangat. Dengan demikian bahwa perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang menyegarkan karena kita hidup setia bersama dengan Tuhan. Amin. Dari firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai suluh pedoman dalam kehidupan kita, dan Taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa kita. Mari kita meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar dengan mengangkat pujian Langit Menceritakan. Sempurna menyegarkan jiwa, perintahnya pun murni menyenangkan hati. Kasih dan kuasanya bumi pun bergetar, Dia pelindung dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Oke, selamat ulang tahun Ibu Francisca Rito yang ke-43. Semoga sehat bersama anak dan cucu di Palopo. Ibu Mita Martin Baka yang ke-37 tahun alias mamanya Tiara. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa kami di dalam sorga. Kiranya Engkau terus memberkati kami dengan firman-Mu, sehingga setiap perkataan kami Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan. Di malam ini Tuhan kami membawa kehidupan kami kepadamu. Engkau tilik keberadaan kami dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam rumah tangga anak-anak-Mu. Tuhanlah pelindung dan penjaga kami yang setia, yang tidak pernah terlelap. Dan di saat ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau melindungi kami terlebih dari paparan virus corona saat ini, dan mampukan kami untuk hidup bijak di hadapan-Mu. Pada malam ini kami membawa seluruh warga jemaat-Mu. Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam rumah tangga mereka, pekerjaan dan usaha yang Tuhan perkenankan dilakukan, kiranya Tuhan menolong. Dan saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan membukakan jalan. Beberapa warga jemaat-Mu Tuhan berada dalam kondisi kurang sehat, bahkan berada dalam perawatan rutin. Kiranya Tuhan juga yang akan memulihkan kesehatan mereka. Dalam tangan-Mu Tuhan kami mengucap syukur, bersama dengan kekasih kami Ibu Francisca Rito dan juga Ibu Mita. Kiranya Tuhan memberkati kedua ibu kekasih ini, sehingga mereka pun semakin penuh hikmat Tuhan, semakin terberkati di usia yang baru ini. Kami serahkan Tuhan pemerintah kami, Tuhan memberkati, dan kami berdoa kiranya Tuhan memulihkan keadaan kota kami, kota Samarinda, negara kami bahkan dunia, sehingga kondisi kami kembali pulih seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami bawa doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.